Kita mulai Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak henti-hentinya melimpahkan kepada kita semua nikmat-nikmatnya, terutama adalah nikmat Islam. Demikian pula nikmat taufik, dimudahkan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjalankan salah satu perintahnya, yaitu salat maghrib berjamaah. Dan kemudian kita pun menyempatkan hadir di majelis ilmu atau majelis taklim yang memiliki keutamaan yang banyak, apalagi sambil menunggu tiba waktu sholat berikutnya. Nabi SAW pernah menyampaikan, ala adullukum, maukah kalian aku sampaikan kepada kalian sesuatu ma yamhullahu bihil khotoya, sesuatu yang dengannya Allah Subhanahu wa ta'ala akan hapuskan kesalahan kita, wa yarfa'u bihi ad-darajat atau kama fil hadis, atau dengannya Allah Subhanahu wa ta'ala akan tinggikan derajat kita di sisi Allah semakin tinggi. Para sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah, ya wahai Rasulullah. Maka beliau menerangkan di antara isbagul wudu indal makarih, menyempurnakan wudu pada saat keadaan tidak mengenakan. Misalnya ketika suasana dingin-dinginnya, atau sedang malas, ketika wudu secara sempurna kayaknya malas. Kan ada yang terasa berat gitu, tapi dia tetap sabar menyempurnakan. Wudu itu kan boleh satu kali yang wajib, atau dua kali, dan 3 kali maksimal. Nah, terkadang seseorang ketika sedang malas atau suasana sedang dingin, menyempurnakan wudu itu kayaknya malas gitu. Tapi kalau seseorang betul-betul menyempurnakan isbagul wudu, menyempurnakan dengan dia di samping mengerjakan yang wajib dalam wudu pun mengerjakan yang sunnah, ini dapat menghapuskan dosa dan meninggikan derajatnya. Ini yang pertama, isbagul wudu indal makarih. Kemudian wal khuta ilal masjid, melangkahkan kaki menuju masjid. Seperti kita dari rumah, semakin jauh rumah kita dengan masjid, maka semakin besar pahala yang kita peroleh. Jadi dulu sebagian sahabat ada yang mau pindah rumah dekat dengan Masjid Nabawi, maka karena mereka ingin dekat dengan Masjid Nabi SAW, mudah sholat berjamaah, kemudian mudah menimba ilmu dari Nabi SAW, maka beliau bersabda kepada mereka, diyarakum tuktab atharukum, diyarakum tuktab atharukum, tetaplah di tempat kalian yang sekarang ini, setiap athar, jejak langkah kalian itu akan dicatat. Jadi gak usah pindah, biar tempat kalian jauh, karena setiap langkah kalian akan dicatat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ada ayat, wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum, dan kami catat amal yang mereka kerjakan serta jejak langkah kaki mereka. Gitu ya. Kita menuju masjid. Kemudian yang ketiga, wantidharus shalah ba'da shalah, nunggu tiba waktu sholat berikutnya setelah melakukan sholat. Tadi kita sudah sholat maghrib, ditambah dengan sholat sunnah. Nunggu tiba itu pahalanya, Masya Allah, sangat besar sekali. Bahkan ini yang diobrolkan oleh al-mala'ul a'la, malaikat yang berada di atas langit. Di akhir-akhir surah Shad disebutkan
Ayatnya sebentar saya cek ya. Fil mala'il a'la id yakhtasimun. Depannya itu sebentar. Id yakhtasim, ketika mereka saling berdiskusi. Ya. Nah, ini ayatnya di surah akhir surah Shad. Yakhtasimun. Di akhir surah Shad disebutkan maka naliya min ilmin bil mala'il a'la id yakhtasimun. Ya, tentang Nabi SAW memberitahukan kepada orang-orang kafir. Maka naliya min ilm, saya terus terang tidak mengetahui tentang id yakhtasimun, pembicaraan yang didiskusikan bil mala'il a'la, di tempat tertinggi, tempat yang tinggi, jadi di langit. Id yakhtasimun, ketika mereka diskusi. Kalau kita lihat kitab tafsir, sebagian yang atau di antara yang mereka diskusikan adalah masalah ini, tingginya derajat. Ternyata sebabnya adalah ini, ya, yakni melangkahkan kaki ke masjid, menyempurnakan wudhu, dan menunggu tiba waktu sholat berikutnya. Nah, itu mungkin sekedar busyra atau kabar gembira saja, supaya kita bersabar. Kalau kita ini dalam hadis yang lain disebutkan bahwa malaikat akan tusolli alaihi, mendoakannya sambil memohonkan ampun. Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu, ya Allah ampuni dia, ya Allah sayangi dia, rahmati dia. Ya, maka madama fi musallahu, selama dia berada di tempat salatnya. Maka ini kalau orang tahu keutamaannya, madama fi musallahu, selama dia berada di tempat salatnya, sambil malaikat mendoakan Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu, malam yuhdith au yudhi, kalau kama fil hadits, selama dia tidak, dalam hadis itu ya, bersabar untuk tidak berhadas dan tidak mengganggu. Maksudnya mengganggu orang lain, seperti ketika di masjid ngobrol, gibahin orang lain dan seterusnya. Baik, ini mungkin sekedar mukaddimah saja, pengantar. Insya Allah pembahasan kita ini sering-sering. Kali ini misalnya tafsir, yang akan datang insya Allah hadis, tafsir hadis. Jadi tafsir Al-Quran dan syarah hadis, dua itu saja. Dan pegangan kita supaya kita nggak tersesat apa Pak? Al-Quran dan As-Sunnah, Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, karena Al-Quran dan As-Sunnah kan berbahasa Arab, ya, kita bukan orang Arab, ya, maka kita harus berusaha untuk memahaminya, ya, berusaha untuk memahaminya supaya kita tidak salah paham. Maka dengan melihat kitab-kitab tafsir dan kitab-kitab syarah hadis. Kalau Al-Quran namanya tafsir, kalau hadis namanya syarah. Al-Quran itu ada tafsir bil ma'thur, ada tafsir Ibnu Katsir, ada tafsir At-Tabari, ada tafsir Ad-Durrul Mansur, ada tafsir Al-Baghawi, dan kitab-kitab tafsir lainnya yang ditulis oleh para ulama, yang maksud mereka menulisnya adalah memahamkan umat ini terhadap kitabullah supaya tidak salah paham, gitu ya. Nah, timbulnya kesalahpahaman terhadap tafsir adalah ya karena tidak melihat kitab-kitab tafsir, ya. Nah, itu yang diantara kitab tafsir yang ditulis oleh para ulama, dan masih banyak lagi. Ada tafsir yang ringkas, namanya tafsir muyassar, ada tafsir yang dibuat betul-betul mudah, namanya Aisarut Tafasir, ada tafsir yang di situ mengedepankan fikih, ada tafsir namanya Al-Jami' li Ahkamil Quran, dan lain-lain. Kemudian kalau hadis pun ada tafsirnya, disebut dengan syarah. Ada syarah Sahih Bukhari namanya Fathul Bari, ada syarah Sahih Muslim namanya Al-Minhaj, ada syarah Sunan Abi Daud namanya Aunul Ma'bud, ada syarah Sunan Tirmidzi namanya Tuhfatul Ahwadi, ya, dan lain-lain. Apa maksud para ulama menulis juga? Supaya kita nggak salah
paham maksud yang disampaikan oleh Nabi SAW, sehingga betul-betul jelas bagi kita petunjuk itu. Kan wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebelumnya sudah saya sampaikan terkait dengan tafsir isti'adzah, ya, tafsir isti'adzah. Mungkin ada yang masih ingat tentang tafsir isti'adzah secara sekilas saja, hukumnya kah, faedahnya kah, kemudian sigotnya kah, pernah saya bahas sekilas, cuma sekedar murojaah saja. Ya, hukumnya ada dua pendapat ulama. Jumhur, mayoritas ulama berpendapat sunnah. Ya, kalau kita mau dalam sholat kah atau di luar sholat mau baca Al-Quran, hukumnya sunnah menurut jumhur mayoritas para ulama. Ya, tetapi yang lain ya berpendapat wajib. Cuma konsekuensinya kalau wajib, apa akibatnya kalau kita nggak baca? Dosa, ya. Sehingga kalau yang berpendapat wajib, maka meninggalkannya dosa. Dan masing-masing ada alasannya. Dan yang terbaik adalah kita tidak meninggalkannya kalau kita ingat, apalagi mudah hanya sekedar menggerakkan lisan, gitu ya. Wajib dalilnya fa'idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Perintah, hukum asal perintah dalam usul fikih wajib. Ya. Kemudian sunnah ya karena banyak alasan-alasan yang mengalihkan dari kewajiban kepada sunnah, gitu. Ya. Nah itu, kemudian juga sigotnya ada beberapa sigot bentuknya. Yang biasa a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Boleh juga a'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Atau a'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim saja. Atau ada beberapa sigot lain, ya. Di antaranya seperti Allahumma inni a'udzubika minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Atau sigat lainnya a'udzubillahi minasyaitonir rajim innallaha huwas samiul alim. Nah ini semua ada dalilnya. Ya, ini yang masyhur. Gitu. Ya. Faedahnya adalah terkadang seorang ketika hendak membaca Al-Quran terjangkit dua hal. Pertama, malas untuk melanjutkan. Baru baca berapa ayat sudah apa? Aduh, kayaknya saya sih capek sih enggak, cuma malas. Gitu. Orang ringan cuma gerakin lidah doang. Gitu. Kecuali kalau gerakin anggota badan yang lain, gitu ya. Nah ini kenapa kok bisa malas? Ya, gitu ya. Giliran baca media sosial bisa berjam-jam. Giliran lihat tayangan-tayangan video-video yang ada di media sosial di YouTube bisa berjam-jam. Nggak terasa itu. Nah giliran baca Al-Quran baru berapa menit udah muak, males, maunya segera meninggalkan. Ya. Atau kemungkinan yang kedua tidak mau mentadabburi. Maka di antara faedah isti'adzah adalah agar yang membuat kita malas ini, yang menghalangi kita untuk memahami, tersingkirkan. Siapa? Setan. Maka kita mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, supaya setan menjauh dari kita. Supaya setan tidak menghalangi kita dari mentadabburi isi Al-Quran. Nah, itu sekedar murojaah saja materi yang kemarin. Ya, saya kemarin agak buru-buru karena melihat kayaknya banyak kurang fokus juga. Ada yang jauh di sana nih. Ya, memang bagusnya sih mendekat gitu, tapi ya saya maklumi karena baru awal-awal. Insyaallah mudah-mudahan kita semakin semangat untuk mendalami
agama ini. Karena man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa saja yang Allah inginkan dia dapatkan kebaikannya, syukran. Ya. Maka Allah akan jadikan dia paham terhadap agama. Ya. Senang dengan belajar agama. Baik. Kita sudah pelajari tafsir isti'adzah. Sekarang kita melanjutkan ke tafsir basmalah. Ini agak kalau sebentar. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya. Dalam bahasa Arab ini namanya jar majrur bi huruf yang nurul kasrah. Bismillahi, makanya setelahnya majrur kasrah. Ar-Rahmani, Ar-Rahimi. Ya itu. Kaidahnya kalau kalimat itu diawali dengan jar, ada yang majrur, di sana ada kalimat yang tersembunyi. Ya, kalimat yang tersembunyi. Dan kalimat yang tersembunyi disesuaikan dengan keadaan orang itu yang membacanya lagi mau ngapain. Ya, kalau dia membaca Bismillahirrahmanirrahim dan dia mau baca Al-Quran, maka kalimat yang tersembunyi adalah Bismillahirrahmanirrahim aqra'u atau aqra'u Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dia mau makan, dia membaca Bismillah, maka dia membacanya Aqulu Bismillah. Kalau dia mau berwudu, ya, dia membaca Bismillah atau wadda'u Bismillah. Itu kalimat-kalimat yang tersembunyinya menyesuaikan keadaan orang yang membaca. Yakni kalau lagi mau baca Al-Quran baca Bismillah, berarti kalimat yang tersembunyi ya, saya baca Al-Quran dengan menyebut nama Allah. Saya berwudu, kalau mau wudu baca Bismillah dengan menyebut nama Allah. Saya makan dengan menyebut nama Allah. Ini kalimat yang tersembunyinya. Faedah kita mengawali dengan basmalah, ya, ada beberapa faedahnya. Di antaranya adalah al-isti'anah billah, ya. Di antara faedahnya adalah mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni, ya Allah, saya ketika hendak melakukan perbuatan ini, baik itu membaca, baik itu berwudu, baik itu makan ataupun yang kita rencanakan lainnya, ketika kita mengawali dengan Bismillah, di sana kita mohon pertolongan dari Allah. Bantulah ya Allah saya untuk mengerjakan perbuatan ini, karena nggak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Engkau. Ya, jadi kita di situ meminta bantuan pertolongan kepada Allah. Seakan-akan ya Bismillah musta'ina bih, dengan nama Allah sambil mohon pertolongan kepadanya. Agar apa? Apa yang kita rencanakan, apa yang hendak kita lakukan dimudahkan. Kita mau beraktivitas dimudahkan. Kita mau ya membaca Al-Quran dimudahkan. Kita mau melakukan apa saja diberikan kemudahan. Sambil mutabarrikan bihi, mohon minta kepada Allah agar dikaruniakan keberkahan. Jadi diberikan keberkahan itu jadi amal atau perbuatan yang kita lakukan jadi tidak sia-sia, bernilai, bermanfaat, berkualitas, gitu ya, enggak sia-sia. Faedah, kalau suatu amalan diberikan keberkahan, maka amalan yang kita kerjakan jadi bernilai, jadi berkualitas, jadi tidak sia-sia. Sama seperti faedah zikir. Dalam hadis kan,
mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkur mathalul hayyi wal mayyit. Perumpamaan orang yang ingat sama Allah dengan orang yang tidak ingat sama Allah seperti perumpamaan orang yang hidup dengan orang yang mati. Maksudnya apa? Orang yang dalam hidupnya ingat sama Allah, senantiasa menyebut namanya, termasuk dia menyebut basmalah pada saat-saat disyariatkan baca bismillah, ya, maka seperti orang yang hidup. Apa maksudnya? Ada yang tahu Pak? Maksud pernyataan ini? Ini supaya, karena kalau dari saya saja, ini mungkin nggak lama, setelah itu ngantuk. Maka saya diskusi. Ada yang tahu nggak maksud sabda Nabi SAW? Mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru mathalul hayyi wal mayyit. Perumpamaan orang yang mengingat Allah dalam hidupnya dengan orang yang tidak ingat sama Allah dalam hidupnya seperti orang yang hidup dengan orang yang mati. Ada yang paham maksud pernyataan ini? Silakan berikan komentar supaya suasana hidup ini. Silakan. Dohirnya itu seperti orang hidup, berarti dia orang hidup. Kalau mati ya berarti dia nggak bernyawa. Dohirnya begitu. Tapi apa maksudnya? Gitu. Apa yang terkandung di sana? Ya. Baik, kalau nggak ada saya ngomong lagi. Jadi intinya bahwa orang yang dalam hidupnya menyempatkan berzikir kepada Allah di sela-sela waktunya dalam keadaan tertentu, mau tidur baca zikir, ya, mau keluar rumah baca zikir, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah. Naik kendaraan baca zikir, bismillah, alhamdulillah, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Kemudian pakai pakaian baca zikir, alhamdulillahilladzi kasani hadza thawb wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Di pagi baca zikir pagi, sore baca zikir sore, setelah sholat baca zikir setelah sholat. Itu seperti orang yang hidup. Maksudnya hidupnya itu bernilai, hidupnya itu berkualitas, hidupnya itu berguna, bermanfaat, hidupnya itu tidak sia-sia. Sedangkan orang yang dalam hidupnya jauh dari zikrullah, bangun tidur langsung aja nggak baca zikir, ya. Kemudian di waktu pagi nggak baca zikir, di waktu sore nggak baca zikir, di sela-sela waktunya nggak baca zikir, mau keluar rumah nggak baca zikir, naik kendaraan nggak baca zikir, seperti orang yang mati. Hidupnya itu tidak bernilai, hidupnya itu tidak berkualitas, hidupnya itu sia-sia. Ya seperti orang yang mati. Ya. Jadi orang yang hidupnya tidak berkualitas, itulah orang yang dalam hidupnya jauh dari zikrullah. Hidup bangun tidur nggak baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Mau keluar rumah nggak baca zikir, mau tidur nggak baca zikir, masuk toilet nggak baca zikir, keluar toilet nggak baca zikir. Seperti orang yang mati. Ya, hidupnya itu ya nggak berkualitas, nggak bernilai, ya. Jadi sia-sia gitu. Nah maka siapa saja yang ingin hidupnya berkualitas, sempatkan dengan zikrullah. Banyak keutamaan zikir. Siapa yang ingat kepada Allah, Allah akan ingat kepadanya. Fadhkuruni adzkurkum. Ingat aku akan ingat kepada kalian. Kemudian juga apa contoh Allah ingat kepadanya? Kalau orang itu zikir, ada yang bisa berikan contoh? Ada hadis qudsi, ya. Fa idza dzakarani, ya, fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi, atau fi mala'in fa dzakartu fi mala'in khairin minhu. Siapa yang ingat aku, ya, ketika dia hamba ingat dalam dirinya, maka aku ingat dalam diriku. Ketika hambaku ingat aku di keramaian, aku akan ingat dia, sebut dia di keramaian yang lebih ramai daripada itu. Ya, keutamaan zikir, Allah akan ingat dia. Dan terutama sekali saat orang butuh pertolongan dari Allah, Allah akan ingat, akan segera memberikan pertolongan kepadanya. Karena ada dalam hadis, idza sa'alta
idza sa'alta fas'alillah wa idza istanfa. Yang tajidhu amamak. Apa awal hadisnya? Tahu nggak? Di hadis Arba'in. Ya. Apa? Betul. Ihfadillah yahfadka. Ihfadillah tajidhu tujahak. Ingat Allah, jaga Allah, maka Allah akan jaga engkau. Jaga Allah, maka engkau akan dapati Dia di hadapan memberikan pertolongan. Ingat sama kita. Makanya ada dalam di surah As-Saffat, ya, falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalau bukan karena Yunus alaihissalam termasuk orang yang banyak bertasbih. Ini apa sebab Yunus alaihissalam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dalam perut ikan paus ini? Jadi ceritanya Nabi Yunus alaihissalam kan ditugaskan untuk mendakwahi kaumnya. Didakwahi berkali-kali, ternyata mereka nggak mau mendengar, nggak mau nurut sama Nabi Yunus alaihissalam. Maka Nabi Yunus alaihissalam pun nggak sabar langsung meninggalkan mereka, ya, dan mengancam mereka akan mendapatkan hukuman setelah beberapa hari, gitu ya. Setelah diperingatkan demikian, maka kaumnya ketakutan. Ya, cuma Nabi Yunus keburu meninggalkan mereka, padahal Allah belum mengizinkan. Maka Nabi Yunus alaihissalam naik ke dalam kapal, kapal goyang, nggak bisa diem, ya. Akhirnya di kapal, di antara mereka mengatakan harus ada orang yang dikeluarkan dari kapal ini. Kita harus melakukan undian, diundi, ya. Diundi yang ternyata keluar namanya Nabi Yunus, gitu. Kata mereka, beliau orang yang baik, masa sih kita keluarkan dari kapal ini? Kita lagi undi lagi, diundi lagi, ternyata yang keluar namanya Nabi Yunus alaihissalam. Terpaksa dikeluarkan dari kapal. Allah Subhanahu wa taala kirim ikan paus yang kemudian menelan tapi tidak mengunyah. Jadi dimasukin sebagai istilahnya peringatan dari Allah Subhanahu atau sanksi dari Allah Subhanahu wa taala, tapi nggak dikunyah, nggak dimakan, gitu ya, hanya ditelan saja, gitu. Nah, dalam perut ikan itu sampai dibawa ke dasar laut oleh ikan itu, dia merasakan penderitaan. Disitulah dia mengatakan la ilaha illa anta inni kuntu subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Engkau, ya Allah. Nah, ini dakwah Nun dalam hadis doa Nabi Yunus, ya la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin, ya. Kata Allah, falaula annahu kana minal musabbihin. Kalau bukan Yunus itu termasuk orang yang banyak bertasbih, banyak berzikir, ingat sama Allah. La labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Tentu dia akan berada dalam perut ikan itu sebagai hukuman buat dia sampai hari kiamat, ya. Tapi karena dia banyak bertasbih, banyak berzikir, ingat sama Allah. Ini di antara keutamaan zikrullah. Menyelamatkan, Allah akan menyelamatkan dia. Dalam hadis diterangkan ta'arraf ila Allah fi ar-raha ya'rifka fi syiddah. Ingatlah Allah di waktu senggang, niscaya Allah akan ingat kepadamu di waktu engkau sulit. Ya'rifka fi syiddah, gitu ya. Nah, bismillah juga termasuk zikir, ya, yang menandakan kita ingat sama Allah. Dan seorang ketika menyebut tanda dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada beberapa keadaan yang kita disyariatkan membaca yang namanya bismillah. Ada kata basmalah, ada kata tasmiyah. Kalau basmalah biasanya lengkap bismillahirrahmanirrahim. Cuma kalau tasmiyah biasanya pendek bismillah. Nah, sebagian ada yang berpendapat baik basmalah maupun tasmiyah itu monodif, sinonim, sama aja. Baca lengkap pendek tetap disebut dengan bismillah dan tasmiyah. Hanya yang rajih, yang kuat, dalam keadaan tertentu bisa dibaca secara lengkap, dan dalam keadaan tertentu dibaca pendek saja. Contoh dibaca pendek ketika mau keluar rumah, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Tidak dibaca bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu, tidak, karena lafaz hadis yang datang seperti itu.
Ya, bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah. Tasmiyah. Ya. Jadi ada beberapa keadaan. Saya sebutkan keadaannya. Kalau saya sebutkan hadisnya bisa panjang ya. Pertama adalah ketika mau wudu. Ya, kata Nabi SAW, la wudu'a liman lam yadhkur ismallah. Tidak ada wudu ya bagi orang yang tidak menyebut nama Allah baca bismillah. Pertanyaan, lafaz tidak ada wudu ini apakah berarti wudu seseorang tidak sah atau tidak sempurna? Ada yang tahu mungkin? Ada yang bisa jawab? Apakah kalau kita nggak baca wudu, kan lafaznya la wudu'a liman lam yadhkur ismallah, tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah. Pertanyaan, berarti kalau gitu apakah tidak sah wudu kita atau apa? Tidak sempurna. Yang lain? Tidak sah. Dua-duanya ada yang berpendapat demikian. Tapi jumhur, mayoritas para ulama berpendapat tidak sempurna. Karena la di sini ada dua makna. Pertama nafyan lisihah, yang kedua nafyan lil kamal. Nafyan lisihah berarti tidak sah. Nafyan lil kamal berarti tidak sempurna. Ya. Jumhur ulama berpendapat nafyan lil kamal, tidak sempurna. Konsekuensinya kalau tidak baca tetap sah, cuma nggak sempurna. Tapi mazhab seperti mazhabnya Zahiri berpendapat hampir ke arah Zahiri berpendapat yakni tidak sah. Berarti kalau nggak berwudu maka tidak sah wudunya. Ala kulli hal yang aman adalah kita membacanya ketika kita ingat, gitu ya. Tetap baca. Sehingga kalau kita lihat sebagian kitab fikih ada al-wajiz misalnya, memasukkan tasmiyah termasuk yang syarat sah wudu. Tapi kalau kita lihat kitab-kitab fikih pada umumnya memasukkan tasmiyah ke dalam sunanul wudu, dan inilah mazhab jumhur ulama, mayoritas para ulama, gitu ya. Nah, jadi seperti itu dalam memahami. Ya, la wudu'a liman lam yadhkur ismallah. Tapi disyariatkan kita membacanya. Kemudian mandi dikiaskan dengan wudu. Yang jadi masalah kalau kita di kamar mandi gimana? Jangan dijaharkan, gitu ya. Kemudian makan. Nabi SAW pernah bersabda, kulu bismillah, makanlah dengan nama Allah. Dalam lafaznya disebutkan kepada ya gulam samillah, nak, kepada Umar bin Abi Salamah yang di bawah asuhan Nabi SAW, nak, bacalah nama Allah. Wa kul biyaminik, wa kul mimma yalik, makan dengan tangan kanan, makan dari yang terdekat, gitu ya. Baca bismillah. Faedahnya banyak dari membaca bismillah. Di samping diberikan keberkahan pada makanan itu, ada sebuah riwayat bahwa jin pernah ngeluh kepada Allah, ya Allah, hamba-hambamu telah engkau tentukan rezeki mereka, lalu apa jatah saya? Maka Allah katakan kepadanya, yaitu setiap tulang dan makanan yang tidak disebut nama Allah padanya. Jadi jin ikut nimbrung, ikut makan, maka bisa jadi nggak kenyang karena setan ikutan makan. Ya, maka baca bismillah. Minum juga dikiaskan dengan makan. Kemudian menyembelih hewan wajib ini ya. Wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullah, jangan makan hewan yang tidak disebut nama Allah. Ya, menunjukkan wajib baca bismillah. Bukankah ketika baca sebagian orang menambahkan Bismillahirrahmanirrahim? Itu gimana? Jawabnya, bismillah yang wajib, Allahu Akbar sunnah. Kalau seorang ketika menyembelih hanya bismillah saja, sah enggak? Sah. Kalau dia menambahkan Allahu Akbar, lebih utama. Karena Nabi SAW ketika berkurban menyebutkan Bismillahi Allahu Akbar, Allahumma hadza anni wa an ahli baiti wa an ahli baiti wa atau amma lam yudhahi min ummati, gitu ya. Jadi yang wajib adalah basmalah. Sah. Kalau sengaja gimana? Enggak baca bismillah, enggak sah dan haram dimakan. Kalau lupa, ini mahidul khilaf. Ada khilaf di kalangan para ulama. Madhab Hanafiyah berpendapat
sah, karena seorang muslim ingat dan tidak ingat dia biasa menyebut nama Allah. Ya, yang lain nggak sah. Ya gitu ya. Lebih aman, hati-hati kalau nggak disebut nama Allah. Jadi pertanyaan, lalu bagaimana kalau misalnya kita nggak tahu apakah dia menyebut nama Allah atau tidak? Jawabnya, hukum asal seorang muslim itu adalah makanannya halal. Ya, kita nggak perlu tanya ketika motong pakai baca bismillah enggak, karena nanti akan menyakiti hatinya. Gitu ya. Baik, selanjutnya berburu. Ya, berburu juga termasuk disyariatkan baca bismillah. Ya. Di surah Al-Maidah, yas'alunaka madza uhilla lahum. Mereka bertanya kepadamu apa yang dihalalkan dari mereka. Qul uhilla lahum at-thayyibat. Dihalalkan bagi mereka yang baik-baik. Ya. Di antara disebutkan yang diburu dengan nama Allah. Gitu ya. Yas'alunaka madza uhilla lahum qul uhilla lahum at-thayyibat wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah fakulu mimma dzukira smullah alaihi. Makanlah yang di situ disebutkan nama Allah padanya. Gitu ya. Kemudian menaiki kendaraan. Bismillah. Alhamdulillah. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Pertanyaan, kapan bisa baca bismillah? Kapan mengucapkan alhamdulillah? Ada yang tahu? Kok ada rinciannya? Perasaan yang kita dapatkan dalam doa-doa itu bismillah, alhamdulillah, subhanalladzi nggak perlu dalam keadaan bagaimana, langsung duduk aja. Nah, ini berarti belum baca lengkap hadis tersebut. Ya, bismillah ketika kita baru naik, ketika sudah duduk, alhamdulillah, berdasarkan athar Ali radhiyallahu anhu. Bismillah naik, waktu alhamdulillah, baru kemudian membaca subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanakallahumma inni dhalamtu nafsi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kalau mau lengkap lagi, setelah itu dia senyum. Dari mana kok senyum? Nah, gitu. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mengajarkan doa ini sambil senyum setelahnya. Kemudian para tabiin setelahnya pun mengikuti ketika menyampaikan itu senyum juga. Berikutnya menyampaikan senyum juga. Dari mana? Gitu. Mereka ketika meriwayatkan, ya, menyebutkan tabiin sebelumnya dan sahabat sebelumnya yang menyebutkan hadis ini dengan cara seperti itu. Disebut dengan hadis musalsal dalam ilmu hadis. Gitu ya. Lah, kenapa kok pakai senyum? Jawabnya adalah karena Allah Subhanahu wa taala senang ketika seorang hamba mengucapkan, ya, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Karena enggak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Allah senang, maka ketika itu Allah gembira, ya, dengan seorang hamba yang menyatakan enggak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah. Maka Allah gembira. Ketika itulah Nabi SAW senyum. Gitu. Cuma kalaupun kita nggak senyum juga nggak apa-apa, karena asalnya fi'il perbuatan Nabi SAW tidak menunjukkan wajib. Kemudian ketika meruqyah, ya, contoh Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Kemudian ketika membaca Al-Quran di awal surah, ya, kecuali surah At-Taubah, maka cukup isti'adzah saja. Nanti akan dibahas kalau surah At-Taubah itu kenapa kok nggak baca Bismillah? Ada beberapa pendapat para ulama. Kemudian pada saat zikir pagi dan petang, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ketika menulis surat, ya, jadi sunnah menulis surat itu mengawali dengan Bismillah. Dalilnya surat Nabi SAW kepada para raja yang beliau kirimkan, ya, surat ketika itu ke Heraklius, ke Kisra dan raja-raja yang lain, tertulis Bismillahirrahmanirrahim min Muhammad, ya, Rasulullah ila azim Hirakal azim Rum misalnya, gitu. Atau seperti Nabi Sulaiman alaihissalam ketika menulis surat kepada Ratu Balqis, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'adu alayya wa atuni muslimin. Itu kalimat yang bikin orang yang cerdas langsung diem, ya. Surat ini dari Sulaiman. Kan dapat kabar
dia dan kaumnya menyembah matahari. Langsung berhudud, kirim ini surat, kasih ke dia. Innahu min Sulaiman, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alla ta'lu alayya, jangan sekali-kali sombong kepadaku waktu di muslimin. Datanglah kepadaku dalam keadaan menyerah. Itu mah udah bikin gertak. Padahal Ratu Balqis dan tentaranya orang yang kuat, sampai mereka mengatakan nahnu ulu quwwati wa ulu ba'sin syadid. Kami orang-orang kuat dan memiliki kekuatan yang besar. Wal amru ilaik, tapi terserah engkau wahai Balqis. Ya, fanduri madza ta'murin. Terserah engkau pikirkan apa yang mau kau suruh kepada kami. Mau lawan kami siap. Tapi Ratu Balqis cerdas baca surat ini. Ini orang bukan siapa-siapa. Pertama dia punya hubungan dengan Allah ketika dia menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, dia lebih kuat daripada kita dengan kalimatnya, jangan sombong kepadaku, datanglah kepadaku dalam keadaan berserah diri. Berarti dia lebih hebat dan dia punya hubungan dengan Allah. Kalau nggak dia seorang nabi, juga raja. Gitu ya. Nah, ini udah kelihatan dari kalimat itu. Kan orang cerdas dia baca kalimat itu ketahuan ini orang siapa dari kalimatnya. Kalau kita baca tulisan ngasal, nggak jelas, ini berarti orangnya orang jahil. Tapi ketika, masya Allah, berarti tegas jelas, terinti, padat, bagus, ini hikmah, berarti orang ini orang bukan sembarangan. Nah itu kalau dari baca tulisan, gitu ya. Nah, Ratu Balqis baca ini, wah ini nggak bisa dilawan kayaknya. Maka saya punya cara, dia bilang kepada kaumnya, wa inni mursilatun ilaihim bi hadiyah. Kita kasih hadiah aja, pendekatan kali aja dia nggak ngancam kita lagi, gitu ya, dan seterusnya. Kemudian kalau saya sebutkan satu agak panjang sekali, cuma ini sekedar tambahan saja. Dan terakhir ya, sekarang waktu Isya mau tiba. Di sini sudah ya. Ya, terakhir saja, faedah dari Bismillah juga ya membuat setan nggak berani mendekati atau istilahnya menggoda kita. Ya, suatu ketika ada seorang sahabat ya, naik kendaraan jatuh dari kendaraan itu, dia pun mengatakan ta'isa syaitan, celaka setan. Maka Nabi SAW katakan, la taqul dzalik, jangan ucapkan demikian. Karena setan ketika engkau ucapkan begitu dia akan membesar, semakin sombong dan berkata salah juga saya akan lawan kamu. Tapi ketika engkau baca Bismillah, dia ketakutan mengecil hatta salat al-dubar, sampai seakan seperti lalat. Nah, maka yang sangat ditakuti oleh setan ketika seorang hamba ingat sama Allah. Maka di antara nama setan itu, di antara sebutan setan Al-Khannas. Al-Khannas itu artinya yang suka sembunyi. Kapan dia bersembunyi? Ketika disebut nama Allah. Jangankan ketika azan saja saking anti dan takutnya itu langsung hibrid, lari sampai buang angin ketika azan dikumandangkan. Maka kalau suatu ketika kita berhadapan dengan setan, ancam dia dengan nama Allah. Nah, gitu ya. Saya sering maksudnya berapa kali gitu. Ancam dia, masih di sini juga saya bakar kamu dengan Al-Quran, dengan nama Allah. Ketakutan dia, gitu ya. Jadi ancamnya dengan seperti itu. Tapi kalau dengan mengandalkan kita, ya gitu, saya juga kuat, kita kalah secara fisik karena dia lebih kuat daripada kita. Lihat yang pernah saya sampaikan, kisah Sulaiman. Ifrit bisa mindahin singgasana Ratu Balqis sebelum Nabi Sulaiman bangun dari tempat tidur. Tapi yang satu lagi, saya bisa mengangkat singgasana sebelum matahari berterbit. Ya, menunjukkan bahwa kalau kita kalah kekuatan dengan setan, maka kalahkan mereka dengan isti'adzah fasta'in billah. Ya, innahu huwas-sami'ul 'alim. Baik, kita mungkin sekedar masih pengantar juga tentang basmalah, mudah-mudahan nanti bisa kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Cuma selingannya dengan tafsir hadis atau syarah hadis, nanti ke tafsir Quran lagi, syarah hadis, tafsir Quran, syarah hadis, insyaallah. Sampai di sini, wallahu a'lam, yang bisa kita pelajari karena waktu Isya sudah tiba. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang keliru dari saya sendiri. Saya minta kepada Allah dan mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.